Halo semuanya, selamat datang dalam analisis ekonomi hari ini. Saat kita bicara tentang kesehatan ekonomi sebuah negara, kita seringkali hanya terpaku pada angka pertumbuhan PDB. Namun, ada satu indikator yang jauh lebih krusial bagi kesejahteraan jangka panjang, yaitu stabilitas ekonomi. Pertanyaannya, apakah ekonomi negara tersebut tumbuh secara konsisten atau justru naik turun seperti roller coaster? Hari ini, kita akan membedah stabilitas 10 negara besar termasuk Indonesia dengan menggunakan parameter variabilitas output. Kita akan melihat siapa yang paling tangguh menghadapi guncangan global dalam satu dekade terakhir. Sebelum masuk ke angka-angka, mari kita samakan persepsi apa itu variabilitas output. Dalam ilmu ekonomi, stabilitas diukur melalui standar deviasi dari pertumbuhan PDB real. Standar deviasi ini memberitahukan kita seberapa jauh titik-titik pertumbuhan tahunan menyimpang dari garis rata-ratanya. Bayangkan, dua negara A tumbuh 5% setiap tahun tanpa henti. Negara B tumbuh 10% tahun ini, tapi minus 5% di tahun depan. Secara rata-rata, mungkin mereka terlihat mirip, tapi negara B memiliki variabilitas yang tinggi. Mengapa ini berbahaya? Karena variabilitas yang tinggi menciptakan ketidakpastian yang besar. Investor akan takut menanam modal jangka panjang. Perencanaan anggaran negara menjadi lebih kacau dan lapangan kerja menjadi tidak stabil. Jadi, dalam konteks analisis kita prinsip sederhananya, semakin kecil nilai standar deviasinya, semakin stabil ekonominya. Mari kita tinjau data dari 10 negara yang kita amati selama periode 2014 hingga 2023. Kita akan mulai dari bintang utama kita, kawasan Asia Tenggara. Pertama, mari bicara tentang Indonesia. Indonesia mencatatkan angka yang luar biasa dengan standar deviasi hanya 2,1%. Ini adalah angka variabilitas terendah dalam daftar kita hari ini. Apakah artinya? Ini artinya struktur ekonomi Indonesia sangat resilient. Meskipun pandemi global sempat menghantam di tahun 2020 dan menyebabkan kontraksi, Indonesia mampu melakukan rebound dan kembali ke jalur pertumbuhan 5% dengan sangat cepat dan konsisten. Di sisi lain, lihatlah tetangga kita, Singapura. Sebagai pusat keuangan dunia, Singapura memiliki standar deviasi yang cukup besar, yaitu 4,8%. Mengapa bisa begitu volatil? Jawabannya adalah karena mereka adalah small open economy. Singapura sangat bergantung pada arus perdagangan dunia dan jasa keuangan internasional. Jika ekonomi dunia sedang batuk, Singapura bisa langsung mengalami demam tinggi. Fluktuasi mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang di luar kendali domestik. Lalu, bagaimana dengan raksasa Asia lainnya seperti India dan Tiongkok? India memang memimpin dengan rata-rata pertumbuhan yang sangat tinggi, yakni 6,5%, namun volatilitasnya mencapai angka 4,2%.
Ini menunjukkan bahwa meski mesin pertumbuhannya kencang, ekonomi India masih sering mengalami guncangan baik dari faktor internal maupun kerentanan terhadap harga komoditas global. Sementara itu, Tiongkok dengan angka standar deviasi 2,8% terlihat jauh lebih stabil secara output. Meskipun saat ini mereka sedang berjuang melawan tantangan perlambatan struktural di sektor properti dan demografi. Sekarang, kita beralih ke kelompok negara maju dengan ekonomi yang sudah mapan, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Negara-negara ini umumnya memiliki karakter pertumbuhan yang rendah, seringkali di bawah 2% per tahun. Namun, yang menarik adalah variabilitasnya. Jepang memiliki standar deviasi 2,3%. Angka ini menunjukkan ekonomi yang sangat matang dan sangat terprediksi. Meskipun Jepang sering disebut mengalami stagnasi, namun stabilitas output mereka memberikan kepastian sosial yang sangat tinggi bagi warganya. Dan di Amerika Serikat juga berada di level yang mirip dengan standar deviasi 2,5%, menunjukkan bahwa masih ekonomi terbesar dunia ini memiliki mekanisme kontrol guncangan yang cukup baik. Dan sebaliknya, mari kita lihat Brazil di Amerika Latin. Brasil menunjukkan pola yang cukup mengkhawatirkan bagi para ekonom. Dengan rata-rata pertumbuhan yang sangat rendah, hanya sekitar 0,5%, mereka justru memiliki variabilitas yang tinggi sebesar 3,4%. Brasil mengalami kondisi yang kita sebut sebagai low growth with high risk. Ini adalah tantangan besar bagi negara berkembang. Mereka tidak hanya tumbuh lambat, tapi juga tidak stabil, sehingga sulit untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Dan sementara itu, di Eropa, Inggris menunjukkan variabilitas sebesar 3,8%. Angka yang cukup tinggi ini banyak dipengaruhi oleh drama ketidakpastian politik pasca Brexit, disrupsi rantai pasok, serta krisis energi yang menghantam Eropa baru-baru ini. Ini membuktikan satu poin penting, bahwa kebijakan politik, domestik, dan hubungan internasional suatu negara memiliki dampak instan dan nyata pada stabilitas output ekonomi mereka. Jadi, apa kesimpulan besar yang bisa kita ambil dari data-data ini? Pelajaran terpentingnya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berarti stabilitas yang tinggi. Kita bisa melihat bahwa Indonesia menjadi contoh kasus yang sangat menarik secara global. Kebijakan fiskal yang disiplin, manajemen utang yang hati-hati, serta konsumsi domestik yang kuat telah terbukti mampu menjadi bantalan atau buffer dari badai ekonomi. Dan yang datang silih berganti. Bagi para pelaku usaha, investor, maupun pengambil kebijakan, memahami angka variabilitas ini adalah kunci utama dalam manajemen risiko. Ekonomi yang stabil seperti yang kita lihat pada Indonesia dan Jepang memberikan ruang bernapas bagi masyarakatnya untuk merencanakan masa depan, mengambil kredit rumah, atau menyekolahkan anak dengan lebih tenang, tanpa rasa takut akan krisis ekonomi yang bisa datang tiba-tiba tanpa peringatan.
Demikian analisis stabilitas ekonomi kita hari ini. Semoga data dan penjelasan tadi memberikan perspektif baru bagi Anda dalam membaca peta kekuatan ekonomi dunia secara lebih mendalam. Saya Arifal, terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di analisis ekonomi berikutnya.